wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari berdoa terlebih dahulu. Sherly, silakan dipimpin doanya. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, dimohon untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih Sherly. Selanjutnya Ibu akan mengambil absen. Siapa yang tidak hadir? Firlana, Bu. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep ilmu ekonomi dengan tujuan pembelajaran seperti pada papan tulis. Yang pertama yaitu mengetahui konsep ilmu ekonomi, kebutuhan manusia dan adanya kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan konsep ilmu ekonomi, kebutuhan manusia, dan kelangkaan sumber daya dengan perspektif yang holistik. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh kelangkaan. Yang keempat yaitu mengidentifikasi proses terbentuknya keseimbangan harga. Yang kelima yaitu menerapkan konsep yang telah dipelajari sebagai nilai-nilai dari kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu konsep ilmu ekonomi? Tidak, Bu. Baiklah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tindakan atau perilaku dari manusia dalam memenuhi kebutuhan yang bervariasi dengan cara kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, silakan perhatikan gambar tersebut. Apakah ada yang bisa menjawab apa yang terjadi pada gambar tersebut? Bu, Oke, Sherly silakan. adanya kelangkaan, Bu. Benar, Sherly. Jadi pada gambar tersebut dapat kita lihat terdapat kelangkaan terhadap bahan bakar. Nah, apakah ada yang tahu bagaimana cara mengatasi kelangkaan dari BBM tersebut? Saya, Bu. Baik, silakan Tori. Untuk mengatasi kelangkaan, kita perlu menghemat penggunaan BBM dengan beralih ke moda transportasi yang lebih efisien seperti transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Selain itu, pemerintah dan masyarakat harus mendorong pengembangan serta pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti energi surya, angin, dan bioenergi. Penggunaan teknologi yang hemat energi juga sangat penting, misalnya kendaraan listrik yang tidak bergantung pada BBM. Di sisi kebijakan, pemerintah perlu memastikan distribusi BBM berjalan secara adil dan merata, serta mengawasi penimbunan dan penyalahgunaan BBM secara ketat. Benar sekali Kori. Jadi kita perlu untuk menghemat penggunaan bahan bakar tersebut dan pemerataan bahan bakar tersebut oleh pemerintah. Kelangkaan adalah kondisi di mana tidak cukupnya alat pemuas kebutuhan yang ada terhadap kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan adalah hasrat yang ada dalam diri seseorang yang harus dipenuhi, yang apabila tidak dipenuhi akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Nah, faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Pertama itu faktor internal. Yang pertama, tingkat kepuasan dan gaya hidup. Yang kedua yaitu umur. Yang ketiga yaitu penghasilan yang diperoleh. Yang keempat yaitu pekerjaan. Dan yang kelima yaitu pendidikan. Lalu faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar. Nah, yang pertama itu keadaan alam. Yang kedua yaitu tingkat kemajuan peradaban. Yang ketiga itu agama dan kepercayaan. Yang keempat yaitu adat istiadat dan tingkat kemajuan teknologi. Nah, baiklah, selanjutnya mari kita tonton video berikut ini. Hai, aku sedang berada di rumah bersama keluargaku. Apakah kamu tahu, ternyata rumahku ini termasuk alat pemuas kebutuhan loh. Karena rumah itu barangnya dapat memenuhi kebutuhanku, maka rumahku ini disebut sebagai alat pemuas kebutuhan. Nah, ada berbagai jenis alat pemuas kebutuhan yang harus kamu tahu. Apakah kamu tahu apa saja sih alat pemuas kebutuhan itu? Kalau belum, ayo aku tunjukkan. Rumahku ini termasuk barang material untukku, di mana rumah itu barang yang dapat dilihat dan diraba. Dengan adanya rumah, aku bisa tinggal di dalamnya. Sekarang aku sedang
material dan imaterial ini termasuk kebutuhan berdasarkan wujudnya loh. Selain masuk ke dalam kategori barang material, rumah bisa juga termasuk barang tidak bergerak. Kamu mungkin tahu kalau rumah itu bisa digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit jangka panjang. Kalau mobil dan motor itu baru dinamakan barang bergerak. Kamu bisa menggunakannya sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit jangka pendek. Barang bergerak dan tidak bergerak ini termasuk alat pemuas kebutuhan berdasarkan sifatnya. Tunggu. Aku akan membeli makan untuk sarapan dulu ya. Aku membeli makanan dengan uang hasil kerjaku. Berarti makanan ini termasuk barang ekonomi kan? Karena aku harus membelinya dengan uang hasil kerjaku. Sejuk sekali udara di pagi hari ini. Udara ini termasuk barang bebas loh. Karena udara tersedia tidak terbatas. Dan kita tidak membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Ada sungai di sekitar rumahku ini. Airnya jernih. Tapi kadang saat musim hujan tiba, air sungai ini bisa meluap. Air meluap ini termasuk barang lirik. Karena air di sini menjadi barang yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan. Dan nantinya justru akan merugikan. Barang ekonomi, barang bebas, dan barang lirik itu termasuk alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Akhirnya aku sampai di warung makan. Bau apa ini? Oh, itu ada kue yang sedang di dalam oven. Oven ini berarti barang produksi, karena dapat menghasilkan barang yang lain. Contohnya, kue itu ada karena dipanggang di dalam oven. Aku akan pesan makanan dulu ya. Dan makanan selain menjadi barang ekonomi bisa juga jadi barang konsumsi, karena aku bisa langsung mendapatkan manfaatnya. Tubuhku jadi tidak lemas lagi. Barang produksi dan konsumsi ini termasuk alat pemuas kebutuhan berdasarkan penggunaannya. Benar deh. Kalau kue tadi termasuk barang apa ya? Oh iya, aku ingat. Kue tadi kan dibuat dari tepung terigu. Nah, tepung terigu itu berasal dari gandum. Berarti kue di sini barang jadi. Tepung terigunya barang setengah jadi. Sedangkan jadi gandum itu barang mentahnya. Nah, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi itu termasuk alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses produksinya. Itu ada komodinya di samping kompor tadi. Komodinya kan sekarang sudah digantikan dengan kompor gas. Nah, berarti kompor gas ini barang substitusi atau barang yang bisa menggantikan barang lainnya. Kompor gas itu barang substitusi. Kalau kompor yang di sini itu barang apa ya? Oh, itu barang komplementer atau barang yang bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan barang lain. Barang substitusi dan komplementer itu termasuk alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain ya. Itu tadi macam-macam alat pemuas kebutuhan yang sering kita gunakan. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nah, setelah menonton video tersebut, dapat kita lihat untuk memenuhi kebutuhan kita perlu alat pemuas kebutuhan. Nah, alat pemuas kebutuhan ini adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar dapat mencapai kesejahteraan atau kepuasan hidup. Alat ini bisa berupa barang ataupun dengan jasa. Kita akan memberikan sebuah kasus, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Baiklah, setelah mengerjakan kasus yang telah Ibu berikan tadi, dapat kita lihat bahwa alat pemuas kebutuhan ini sangat penting dalam pemenuhan kehidupan manusia. Maka, manusia harus mampu memilih dan menggunakan alat pemuas kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dari materi kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa konsep ilmu ekonomi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tindakan dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui proses produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, dengan memahami konsep ilmu ekonomi seperti kelangkaan, pilihan, dan alat pemuas kebutuhan, kita dapat memahami dasar kebijakan dalam ekonomi masyarakat. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan silakan dipelajari materi kita minggu depan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.